Monsinyur itu selalu puas dengan umat Bandung. Cuma saya yang tidak puas dengan Monsinyur. Maka saya coba kalau tiba-tiba malam ini Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin katakan kepada Fitjen, malam ini habis waktunya, gitu ya. Maafkanlah Monsinyur, walaupun beliau tidak pantas dimaafkan. Maafkanlah beliau, karena Pastor Eko ingin damai sejahtera. Saya itu ingin menjadi uskup Bandung, kok tidak pernah terjadi, saudara-saudaraku. Malah diasingkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan kami berada di tempat ini. Karena kemurahan hati-Mu kami boleh hadir bersama-sama untuk berbagi kepedulian. Namun kami pun percaya kami hadir tidak hanya untuk memberi. Kami pun hadir untuk dikuatkan iman kami. Tuntunlah langkah kami Tuhan, melalui permenungan demi permenungan, melalui apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan akhirnya membuat kami berani untuk berbagi. Segala yang berasal dari-Mu kembali kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Saya kemarin minta bahwa ini dinyalakan, karena saya paling tidak percaya diri kalau gelap. Saya sudah hitam. Tolong dinyalakan, lalu ini saya minta teks saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi lihat penguasa tadi tidak puas. Dia dapat segala-galanya. Dia pengacara hebat. Tidak puas dengan apa yang dia punya. Itu manusiawi. Saya yakin kita di sini pun sulit untuk menjadi puas. Kecuali Monsinyur yang terhormat, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Saya harus belajar dari beliau. Beliau ini orang yang selalu puas. Ibu bapak kirim apapun kepada Monsinyur, Monsinyur selalu tanyalah, Monsinyur bagaimana? Enak? Enak, enak. Besoknya lagi namanya ibu-ibu toh tekaup dipuji tea, gitu ya. Dikirim lagi, Monsinyur bagaimana? Enak, enak. Makin bangga ibu ini, buat lagi lebih lekoh. Gitu ya. Monsinyur gimana? Enak, enak. Ini yang harus kita pelajari. Monsinyur itu selalu puas dengan umat Bandung. Cuma saya yang tidak puas dengan Monsinyur. Maka saya dipindahkan ke tebing tinggi, saudara-saudara. Jangan tepuk tangan, itu makin lama saya di sana. Emang ngaco umatnya. Saudaraku yang terkasih, ketidakpuasan sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak puas. Mereka ingin sama seperti Tuhan. Maka jatuh dalam dosa. Umat Israel pun waktu jalan dari Mesir ke tanah terjanji tidak puas. Lapar, teriak, Musa lapar. Roti mana? Dimakan, senang. Setelah roti terus, tidak seperti Monsinyur, enak terus. Mereka mengeluh, kok roti mana terus? Datang burung puyuh. Dan mereka pun mengeluh, tetap tidak puas. Ini pun digambarkan dengan baik oleh Yesus di dalam perumpamaan. Lihat di sini. Panjang pisan saya baca kumaha. Di kampung abdi teu aya nu sabadag ieu. Jadi kudu mundur heula. Kemarin ngomongnya ada di sini, sekarang nggak ada. Gitu.
Saya baca, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Kata Yesus, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku?" Apa sih? Apakah yang harus aku perbuat? Sebab bukan supaya, pantesan bingung. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan dirikan yang lebih besar. Aku akan simpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Istirahat, makan, minum, senang-senang.' Tapi firman Allah, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu, tragis. Betul toh? Dia sudah banyak ngumpulin. Dia pikir kalau dia punya lebih banyak, dia akan lebih happy, dia akan lebih senang. Apa yang diterima ujung-ujungnya adalah sebuah kematian. Ada batas yang sering kita lupa, yang sering membuat kita tidak waspada. Maka lihat saudara-saudara, akhirnya apa? Kematian itu bisa menjadi sebuah tragedi menyedihkan. Kalau kita tidak siap, maka pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya menjadi manusia yang siap? Siap untuk apa? Menghadapi kematian. Kita semua tahu, kita semua pasti mati, ya. Tapi coba kalau tiba-tiba malam ini Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin katakan kepada Vijen, malam ini habis waktunya, gitu ya. Mungkin semua orang pun akan berkata, ya jangan malam ini toh. Anda ingat cerita saya waktu saya malam-malam tidak bisa tidur di Pratista karena kambing 25 tusuk yang saya makan. Jantung saya berdebar-debar, saya ketakutan. Keringat sudah bercucuran, di tensi 120, bawahnya saudara-saudaraku. Atasnya saya tidak akan ceritakan. Dan saya berkata, Tuhan jangan sekarang lah. Kio-kio oke bisa neangan duit keneh Tuhan. Walaupun tidak dipakai oleh Keuskupan Bandung, saya dibuang ke Medan, masih dipanggil ke sini saudara-saudara. Saya sebetulnya tidak mau buat acara ini, tetapi melihat saudaraku Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin ini, saya akhirnya, gimana Pastor? Ya enggak lah. Jadi saya pun saking takutnya pada malam itu, akhirnya saya berdoa karena samping saya waktu itu adalah pastor yang 90 tahun. Kata saya, Tuhan kalau mau manggil itu aja lewat. Beliaunya saja Tuhan, kata saya, udah tua lah, kata saya. Jadi walaupun kita tahu bahwa kita akan mati, berhenti, tetapi toh ada sebuah ketakutan. Mengapa manusia takut? Mengapa manusia tidak siap? Karena manusia
punya pola hidup yang salah. Bagaimana kita hidup? Kita hidup mungkin supaya tidak tragis, kita banyak berpikir kita harus punya pola hidup yang benar. Bagaimana kita hidup? Tapi banyak orang Bandung ini, pola hidup yang benar adalah apa? Sehat, sehat, itu penting sehat. Olahraga, makan, diet. Babi hilang, dicoret. Jauhkan. Tapi tetep tiba-tiba serangan jantung. Jadi yang harus diolah bukan hanya fisik, tetapi pikirannya, jiwanya, rohnya juga harus terpola dengan baik dan benar. Ada seorang teman saya makan di pasturan sangat baik sekali. Tidak pernah makan gorengan, semua digodong. Sahu oke digodong gitu sekalian. Jadi semua digodong oleh dia supaya sehat. Dia itu kebetulan darah tinggi. Tapi karena dia takut darah tinggi, setiap saat tensi, pagi tensi, malam tensi gitu ya. Kalau udah ngerasa sedikit naik, dia langsung panik, tersengah-sengah, minum obat. Kalau udah normal drop, tidak minum obat lagi. Lalu kalau tiba-tiba panik ya saudara-saudara, jam 1 pagi itu ngegedor kamarnya paling depan. Siapa? Saya. Cek saya kawin ente tapi direpotkan jam 1. Dan dia kok saya berdebar. Ya. Saya kan tadi yang pertama sih saya udah ketakutan, terus apa gitu ya. Tapi setelah 3-4 kali saya dibangunkan, lama-lama saya jengkel gitu. Kok berdebar-debar? Ayo kita berdoa sakramen perminyakan sajalah kata saya. Sekalian supaya itu membuat saya jantungan kata saya itu. Jadi dia pola hidupnya, makannya baik, tetapi pola pikirnya tidak benar, tidak sah, tidak terurus dengan rapi. Tapi ada juga orang yang pola imannya terlalu percaya pada Tuhan. Karena terlalu percaya kepada Tuhan, semua dimakan sama dia. Ini merepotkan Tuhan. Jadi samcan dimakan, segala dimakan. Tuhan semoga saya sehat. Tuhan pusing. Jadi bagaimana mungkin dia mohon sehat, tetapi semuanya makannya tidak diatur. Nah ini impossible. Orang yang mengendarai kendaraan, semoga selamat, tetapi cara mengendarinya, wah, capek. Tuhan selamatkan saya, selamatkan. Mana selamat batur pae. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa, tulisannya waktu habis. Sekarang mah di khotbahnya dipas-pas gitu ya. Karena mereka tidak mau bayar tambahan dengan saya gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke kitab suci, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Tuhan tidak menyalahkan kita punya keinginan, tidak. Tuhan tidak menyalahkan kita ada uang, tidak. Yang salah adalah tamak. Tamak artinya apa? Manusia cenderung mengumpulkan harta berlebih untuk dirinya sendiri. Dia pikir semua yang banyak ini bisa menjamin kesenangan, damai, dan sukacita. Tidak. 5 menit lagi sebentar. Jadi bayar kita nanam. Ya minta kamu sinyo. Jadi ketamakan membuat manusia hilang segala dasar imannya. Maka apa yang terjadi dengan orang tamak? Orang tamak akhirnya mendarat kepada nafsunya, libido. Monsinyur ini jagoan kalau sudah suruh berbicara tentang libido. Libido possendi, libido adorandi, libido dominandi. Beliau paling jagoan karena sekarang sudah tidak punya nafsu lagi.
Jadi seluruh libido hasrat itu kita pikir harus dipuaskan. Pertanyaannya, setelah Anda punya Louis Vuitton, setelah punya Chanel, setelah punya Hermes, apakah Anda bahagia? Sebentar, sejenak. Manusia sesungguhnya merindukan sebuah kebahagiaan yang lebih dalam, yang lebih lama. Lihat dalam Mazmur, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Di saat Anda hanya hidup memuaskan diri Anda hanya akan menemukan kekeringan. Jadi, apakah gereja mempersiapkan? Apakah gereja memberikan peluang bagi manusia untuk semakin merasakan perjumpaan dengan Allah? Berjumpa dengan slide saja belum bisa. Bagaimana mungkin berjumpa dengan Allah? Saudaraku, mari kita lihat. Banyak orang mengatakan, tadi pun sama prasaja, apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang munafik. Kecewa pada gereja, bahkan kecewa kepada Tuhan juga. Mereka melihat mengapa disebut kumpulan orang munafik. Karena ngelihat aktivisnya juga lihat, Allah keluarganya aja nggak beres. Prodiakon gue tahu kartu trufnya dia. Gue tahu waktu mudanya kayak gimana. Ini. Maka orang-orang pun melihat bahwa ngapain ke gereja toh orang-orang yang ada di gereja pun bener. Sama mungkin beberapa orang pun berpikir, pastor, tinggalikeun Pastor Eko. Tadi panitia meminta pastor diwarna-warna enggak? Enggak, kata saya teh. Kenapa pastor? Enggak diwarna aja udah jelek, kata saya teh. Apalagi diwarna. Jadi mungkin begitu banyak orang Katolik tidak puas juga dengan pasturnya. Lihat pasturnya suka dengan ibu-ibu, kumpulnya dengan ibu-ibu terus. Langsung disebut pastor kurang kasih sayang. Ada pastor yang dekat dengan OMK, menghidupkan OMK. Langsung disebut, pastor ini cari kesempatan. Ada pastor yang dekat dengan anak-anak, mengkoordinir anak-anak, menghidupkan anak-anak. Disebut pastor pedofilia. Ada pastor juga dekat dengan bapak-bapak, disebut hombreng. Segala salah. Lalu pastor itu tidak berbuat apapun. Pastor males. Jadi saudaraku yang terkasih, mungkin beberapa orang boleh mencap gereja itu isinya adalah orang munafik. Apakah benar demikian? Saya tidak setuju. Saya lebih setuju seperti ini. Gereja adalah persekutuan orang yang bergumul dengan dosa. Gereja bukanlah persekutuan umat-umat yang suci. Para pastor pun tidak suci. Betul. Kami adalah persekutuan orang-orang yang bergumul dengan kelemahan hidup kami. Ya, betul. Saya punya dosa, betul. Monsinyur punya dosa pada saya, banyak. Apakah saya sudah mengampuni? Tergantung stipendium sekarang. Jadi saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan dengan dosa. Kita adalah orang-orang yang betul punya kelemahan. Kita adalah orang-orang yang sadar punya kelemahan, tetapi kita tidak mau lemah. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang punya kekurangan, betul, tapi bisa mewujudkan apa yang lebih bersama Allah. Ini persekutuan yang mengandalkan Tuhan. Nah saudaraku,
orang mempertanyakan gereja. Tidak hanya gereja yang dijelekkan, tetapi juga orang sering kali menjelekkan Tuhan. Masihkah perlu saya berdoa? Karena berdoa itu sering kali toh yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya itu ingin menjadi uskup Bandung, kok tidak pernah terjadi, saudara-saudaraku. Malah diasingkan bersama inang-inang. Anda tahu umat saya itu siri segede-gede di dia. Jadi saya kalau udah pengakuan dosa, kami pengakuan dosa dekat saudara-saudara muncrat. Jadi barerem KBC itu. Saya hari pertama saya percikan dari mana kata saya. Saudaraku lihat, kalau orang selalu berpikir bahwa doa tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, lalu saya ngapain lagi berdoa? Mari kita lihat bagaimana cara kerja doa. Supaya kita makin mengerti, oh doa saya berenang tidak seperti itu. Mari kita lihat dulu cara kerja hukumnya hidup. Di dalam hidup kita kan pasti punya apa? Punya rencana. Betul, punya rencana. Rencananya tuh pun dipencet berubah, tapi itu berubah-ubah. Bagus sekali Witan. Manusia itu hidup mempunyai rencana yang terancang dengan sistematis. Baik dengan tujuan yang jelas. Itu. Dan tahu bahwa rencana ini hanya bisa dicapai kalau ada usaha. Betul. Nah pertanyaannya, pastor, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok tidak terjadi? Apa yang salah? Nah, itu toh. Bahkan saya sudah meminta semua para pastor untuk berdoa dengan hal yang sama, kok tidak dikabulkan? Salah seorang spiritualis mengatakan, doa itu cara kerjanya seperti apa? Doa itu adalah menunggu. Senang gak Anda menunggu? Menunggu adalah pekerjaan yang mengesalkan. Tetapi kenapa doa itu menunggu? Karena saya tahu yang ditunggu ini adalah sesuatu yang penting atau seseorang yang penting. Contoh, Anda tetap akan menunggu kalau Anda sedang nyeri huntu nungguan dokter gigi. Benar atau tidak? Walaupun nomor Anda 10 dan sekarang baru nomor 2. Misalnya, Pak geus isuk wae. Ayeuna nyerina oge ayeuna gitu ya. Isuk teu kaburu hirup saya gitu ya. Jadi saudaraku, lihat doa itu menunggu karena apa? Karena tahu yang datang ini, yang saya harapkan ini begitu penting untuk hidup saya. Maka di dalam doa tidak ada yang namanya memaksa. Tidak memaksa, tetapi menerima. Tidak mempersoalkan, tetapi mengagumi dan bersembah sujud. Saya teringat apa yang diceritakan oleh Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Monsinyur ini mempunyai seorang mama yang sangat imannya kuat sekali. Lebih kuat daripada beliau. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena mamanya ini pada suatu hari beliau bertemu dengan Monsinyur Alexander Joyosiswoyo. Itu almarhum uskup dulu dari Bandung. Pada saat Mama Monsinyur Anton ini ketemu dengan Monsinyur Alex, lalu, Monsinyur bagaimana kabarnya? Baik, Ibu baik. Monsinyur sehat? Sehat, Monsinyur. Aduh, saya bangga dengan Monsinyur. Monsinyur, saya juga selalu mendoakan supaya anak saya jadi uskup Bandung, Monsinyur. Itu artinya apa? Uskup itu hanya bisa digantikan kalau meninggal, saudara-saudara. Dan rupanya doa ini menunggu. Dan datanglah waktunya, saudara-saudara.
Beriman sekali ibunda dari Monsinyur Anton ini. Jadi ini menanti, bukan memaksa Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes de Salib, hidup itu menunggu dengan penuh cinta dan perhatian selalu. Maka lihat, kalau hidup itu menunggu dengan penuh perhatian, pertanyaan kita, pertanyaan saya, bagaimana dengan hidup doa dan hidup beriman dan harapan kita? Apakah hidup doa dan iman kita seperti penyamun yang memaki Yesus, atau seperti penyamun yang berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Engkau masuk ke dalam surga, selamatkanlah aku. Saudaraku, tadi saya menutup dengan apakah hidup doa kita, doa iman kita seperti penyamun yang di sebelah Yesus, yang mengatakan, kalau Engkau Kristus, turunlah dari salib dan selamatkan kami. Atau di sebelah Yesus yang mengatakan, Yesus, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Seringkali manusia yang mengumpat, memaki Allah adalah orang-orang yang tidak mau menerima penderitaan. Orang tidak mau menerima kesalahan. Kok saya bisa salah? Dan kalau sudah salah, kadang-kadang ada orang yang begitu jatuh ke dalam dosa dan akhirnya berkata, pantaskah saya masih dicintai? Saudaraku, saya waktu merenungkan pantaskah aku masih dicintai, saya berpikir, kita memang punya misi untuk mengasihi orang, betul. Ini pun adalah karya kita untuk mengasihi orang, benar. Tetapi bagaimana kalau kita bertanya, apakah Anda merasa dikasihi oleh Tuhan? Banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Mengapa saya mempertanyakan seperti itu? Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa? Dengan dirinya. Ada yang tidak suka dengan dirinya yang pendek. Ada yang tidak suka dengan wajahnya yang hidungnya mancung tapi ke dalam. Ada orang yang tidak suka bibirnya atau ya bibirnya terlalu maju. Ada orang yang tidak suka dengan penampilan. Ada orang yang tidak suka dengan fisiknya. Perasaan tidak suka itu sudah menunjukkan bahwa saya meragukan cinta Allah pada saya, pada diri saya. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana di dalam kitab suci sikap Yesus terhadap kelemahan manusia. Mungkin Anda ingat perumpamaan Yesus waktu dihadapkan dengan seorang perempuan yang berzina. Saya tidak akan bacakan semuanya karena saya sangat percaya Anda lebih hafal kitab suci daripada saya. Saya hanya tertarik untuk melihat apa yang dikatakan Yesus kepada wanita itu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kata-kata Yesus. Yesus melihat perempuan itu bersalah, dia tidak mengatakan, perempuan banyak banget sih dosamu, berapa sih pelangganmu, berapa harganya. Tidak, Yesus tidak pernah mempermalukan dan memperpanjang kesalahan. Yesus hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Enak banget. Kita kalau ke sakramen pengampunan dosa sudah ketakutan. Aduh, harap dititah naonnya. Sudah begitu juga ngelihat pasturnya siapa. Orang Bandung ini kan selalu kalau pengakuan dosa cari pastur yang tua, budak, mata rabun, sebentar lagi meninggal. Nah, itu cari yang seperti itu. Karena saya pernah di katedral pengakuan dosa untuk anak-anak SMP, saya bantu katedral, untuk orang-orang
Lalu tiba-tiba ada anak SMP, dia buka kamar pengakuan langsung berkata, ih si Pastor Eko, buka. Langsung balik gitu. Jadi lihat, saya tidak melihat sakramen pengampunan dosa untuk mengalami ini. Saya tidak akan menghukum engkau. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu aja. Para pastor itu cuma ngomong itu. Kenapa Anda tidak mau nerima? Enggak, ini mah susah. Memang suatu saat di rumah retret juga ada yang lucukan kalau kami sudah pengakuan dosa. Kan mulai pengakuan dosa bayangin jam 10 malam. Itu berarti bisa selesai jam 12, jam 1. Anak 80. Lalu ada satu pastor ini pintar banget. Dia malas. Jadi pada saat pengakuan dosa, anak-anak sudah pada ngantri. Tapi setiap ngantri kepada dia, aduh gitu ya. Lalu anak-anak yang ngantri itu, apaan lu? Hukumannya Rosario lu tuh. Langsung semuanya pindah, gua kesini aja 3 salah Maria ini sih. Jadi si pastor itu baru 2 anak langsung habis, tidak ada yang pengakuan dosa lagi. Lihat, sudah tidak ada yang mau dengan saya. Lalu anak-anak, nggak mau Rosario. Jadi rekonsiliasi itu yang penting bukan hukumannya, tetapi ini kata-kata Yesus. Aku tidak akan menghukum engkau. Jangan berdosa lagi, itu cukup sudah. Hanya pertanyaannya, kalau kita berdosa, apakah dosa kita membuat cinta Allah berkurang atau tidak? Saya nanya. Monsinyur kok tahan punya umat yang seperti ini? Di Batak itu Monsinyur kalau tidak, itu langsung. Horas tidak, gitu ya. Di sini apa kan? Tidak ada kuasa Roh Kudus kan di umat Keuskupan Bandung, Monsinyur? Kalah dengan Batak. Bertebaran Roh Kudus di mana-mana. Bapak Ibu, sekali lagi, apakah kedosaan saya membuat cinta Allah berkurang atau tidak? Apa jaminannya? Lu ngomong tidak, apa jaminannya lu? Seenaknya. Tuh lihat kurang ajar sekali. Bukan gue, dia lagi. Yang kayak gini ciri khas orang Katolik Keuskupan Bandung. Jaminannya ada dalam kitab suci. Lihat, Allah adalah kasih. Ia berikan matahari untuk orang-orang yang berjahat dan orang baik. Ia berikan hujan untuk mereka pun. Semua diperlakukan sama oleh Tuhan. Lalu kalau begitu, pastor, mendingan berdosa saja toh. Karena toh Tuhan memperlakukan orang berdosa dengan orang baik sama saja. Apakah demikian? Manusia kalau selalu berdosa, akhirnya tidak membuat cinta Allah berkurang, tetapi manusia menjadi kurang peka akan kerahiman Allah. Maka Bapak Paus di dalam ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan dengan indah sekali bahwa beliau sangat, bukan kecewa, tetapi beliau sangat prihatin. Dunia sekarang ini dilanda dengan kesalahan mencet. Suara Allah sudah tidak didengar lagi. Orang sudah tidak mendengar lagi suara damai dari Tuhan. Orang lebih senang mendengar apa? Facebook. Wah, kalau ada yang like. Wih, hebat. Terserah saya. Jadi orang itu mengukur nilai hidupnya dari Facebook yang statusnya followernya banyak. Itu dia tidak pernah mendengarkan bahwa Allah, walaupun kau tidak punya follower, Anda tetap dicintai Tuhan. Monsinyur tidak punya Facebook karena yakin followernya akan berjuta-juta, ratus juta, saudara-saudara. Karena Monsinyur Keuskupan Bandung ini yang paling imut siapa? Beliau. Tambah stipendium. Yang kedua, krisis kepedulian.
Apa? Sukacita kasih Tuhan sudah tidak lagi dirasakan. Orang sudah tidak lagi mau mencicipi cinta Tuhan. Orang berpikir kalau sudah punya ini, punya itu. Saya yakin, kalau Anda sudah punya kepuasan, punya ini, keluarga yang baik, kemana-mana bisa, jalan-jalan bisa, apa sih yang kurang? Akhirnya hati-hati, Anda akhirnya tidak pernah merindukan cinta Allah lagi. Karena Anda sudah puas dengan segala-galanya. Anda sudah punya semuanya. Baru Anda meratap kalau yang paling berharga diambil oleh Tuhan. Benar atau tidak? Saya tanya lagi yang keras. Benar atau tidak? Vikjen, benar atau tidak? Bertobatlah. Ya, nyesal orang jawab. Maka kalau orang sudah tidak punya sukacita lagi, sudah tidak pernah mendengar Allah, bagaimana mungkin punya keinginan untuk berbuat baik? Nggak ada. Orang hanya mikir untuk dirinya sendiri saja, cukup sudah. Maka saudaraku, masihkah ada kesempatan dan harapan bagi kita untuk merasakan kasih Allah yang sungguh-sungguh? Santo Agustinus pernah berkata, "There's no saint without the past, and there's no sinners without a future." Tidak ada orang kudus yang masa lalunya lempeng terus, tidak pernah juga mereka berdosa. Dan bagi kita pendosa, selalu akan ada berkat di depan kita. Terkasih, kata-kata yang dikeluarkan oleh pemain drama itu di luar skenario. Bukan pembalasan, Monsinyur. Jadi saudaraku, tadi saya mengatakan terakhir bahwa ada masa depan berkat bagi kita. Kenapa? Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang ingin membebaskan. Allah yang kita miliki adalah Allah yang ingin memberikan damai pada kita. Lihat apa yang ada di dalam kitab suci yang tertulis, yang kita bisa baca di depan ini. Tidak sekarang, nanti. Nah ini, Injil Lukas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan, lihat, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini undangan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan ingat, sejak perjanjian lama, Kejadian, janji Allah bukanlah omong kosong. Hanya bagaimana kita bisa menerima janji Allah. Ada dua hal yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Mari kita hidup sebagai orang yang mudah letting go. Let go, let go. Kita pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu jadi uskup, ada waktu untuk turun, saudara-saudara. Uskup lain, Monsinyur, bukan sekarang saya. Jadi di dalam kehidupan pun sama. Mungkin Anda sedang punya masalah. Jangan pernah takut. Suatu saat masalah itu akan selesai juga. Anda mungkin sekarang sedang senang, sedang diberkati. Wah, hidup Anda sedang lancar. Hati-hati. Hati-hati. Jangan takabur. Suatu saat Anda akan mendapat kerikil-kerikil juga. Siap-siaplah. Jadi kalau orang tahu bahwa hidup itu hanya seperti di genggaman. Diambil oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Itu. Jangan pernah menggenggam untuk selama-lamanya. Tidak ada. Dan yang kedua,
kita tidak akan pernah bertahan dalam kebaikan dan kebenaran kalau kita tidak pernah menyertakan Tuhan. Let God. Biarkan Allah berkarya melalui setiap peristiwa. Dan percayalah, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Di dalam Injil Lukas dikatakan, jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung emprit, Anda tahu burung pipit? Loba pisan. Itu aja dipelihara, apalagi kita manusia. Jadi kalau manusia begitu percaya kepada Allah, maka hidup setiap harinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan harapan. Saya percaya pasti Tuhan memberkati apa yang saya lakukan. Memang waktu saya menyiapkan ini ada seorang ibu berkata, pastor yang paling berat itu letting go. Letting go apa? Kata saya, letting go kejengkelan, kemarahan. Pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Itu paling susah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau melihat wajah Monsinyur Antonius Subianto Benyamin ini, saya selalu ingat luka-luka saya bersama beliau. Beliau ini memang kecil, saya besar. Tapi karena kecil dikasih oleh Tuhan otak yang besar. Karena saya besar dikasih oleh Tuhan otak yang kecil. Saya walaupun besar berkali-kali diperalat oleh Monsinyur ini. Jadi suatu saat kita itu diberi pinjaman pistol-pistolan. Anda tahu itu pistol-pistolan dari gas. Kan ada pelurunya bulat-bulat yang warna-warni hijau, biru itu. Diceplok, tar gitu, kenceng gitu ya. Lalu Monsinyur ini deket saya, kok ya pistol tinu gasnya kok. Bener cek saya teh. Iya amun kena jelman nyeri kok. Cek saya nyatuin dan tiba-tiba jebret ke keping saya. Jebret lalu nyeri kok. Mun lain arek jadi Monsinyur geus didahar ku urang. Itu pengalaman sakit saya yang pertama. Pengalaman sakit yang kedua adalah karena mendengarkan beliau saya jadi celaka. Saya itu harus memberi retret dengan beliau ke Lembang. Naik motor dari Pandu. Karena lalu saya mengatakan, sanu nyupir, maaf ya Monsinyur, ton sanu nyupir, mana ada gede. Lalu saya setir. Monsinyur Anton di belakang. Lalu Monsinyur Anton itu memang aktif, saudara-saudara, sangat aktif, bahkan lebih hiperaktif mungkin ya. Jadi waktu kecil itu kalau sudah ada anak-anak yang autis, dia salah satunya mungkin. Jadi Monsinyur itu di belakang selalu teriak-teriak, hejo, hejo, kebut, 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 kebut. Terus, ke kiri. Dekat Ranca Badak, Anda tahu, jalan menyimpang begini. Lalu kita mau lurus, Sukajadi itu lurus. Dulu kan masih ada lampu hijau toh. Saya langsung mengatakan, kumayu, terus, hejo. Pada saat saya terus, tiba-tiba dari angkot turun seorang bapak-bapak tanpa melihat kita. Dan Monsinyur Anton dengan terangnya, nabrak syako. Dan akhirnya nabrak saudara-saudara. Lalu setelah nabrak, kita ngurus ke rumah sakit. Dan Monsinyur Anton ini memang pinter saudara-saudara. Dan Monsinyur, kok kudu mere retret sih di Lembang? Terus maksudnya, mana di dia orang Kalembangnya? Saudara-saudara, sakitnya itu di mana? Akhirnya saya disembuhkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya membaca buku Ibu Teresa dan Ibu Teresa berkata apa? Forgive others not because they deserve forgiveness,
Maafkanlah Monsinyur. Walaupun beliau tidak pantas dimaafkan, maafkanlah beliau. Karena Pastor Eko ingin damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.